Selamat datang, saya Raka Pratama. Mari kita lupakan sejenak intuisi kita dan membedah sebuah paradoks dalam mekanika fluida yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Di satu sisi, kita memiliki raksasa samudra dengan bobot ratusan ribu ton. Di sisi lain, sebuah kendaraan ringan dengan mesin berperforma tinggi. Pertanyaannya sederhana. Secara fisika, siapa yang memiliki batas kecepatan teoritis lebih tinggi? Logika konvensional kita, yang sering dipengaruhi oleh hukum gerak di darat, mengatakan bahwa benda dengan massa besar pasti lambat. Kita melihat truk bermuatan penuh selalu tertinggal oleh sedan sport yang ringan di jalan raya karena rasio daya terhadap berat. Namun di atas medium air, logika tersebut hancur seketika. Parameter resistensi fluida mengubah segalanya. Massa bukan lagi musuh utama, melainkan geometri. Jika kita membandingkan kapal sepanjang 400 meter dengan kapal 10 meter, data menunjukkan bahwa struktur raksasa ini memiliki potensi hull speed atau kecepatan lambung yang jauh lebih superior secara matematis. Mari kita tinjau dari parameter efisiensi bahan bakar. Secara logistik, memindahkan 1 ton kargo menggunakan kapal pengangkut kecil membutuhkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal kargo raksasa. Fenomena ini kita sebut sebagai skala ekonomi dalam mekanika fluida, di mana konsumsi bahan bakar spesifik per unit massa menurun drastis seiring bertambahnya volume lambung. Untuk memahaminya secara fundamental, kita harus menganalisis variabel densitas fluida. Perhatikan diagram molekuler di papan tulis virtual ini. Kita akan membedah bagaimana interaksi antara benda padat dengan medium cair menciptakan tantangan mekanis yang berbeda total dengan medium gas. Fakta kuncinya adalah air memiliki densitas sekitar 800 kali lebih padat daripada udara. Itulah sebabnya sebuah pesawat dapat membelah udara dengan hambatan minimal, sementara kapal harus berjuang melawan gaya hambat hidrodinamika yang sangat masif. Massa jenis air inilah yang menjadi tembok fisik utama bagi kecepatan. Disinilah magisnya fisika terapan bekerja. Keajaibannya bukan terletak pada kekuatan mesin semata, melainkan pada bagaimana geometri lambung memanipulasi resistensi viskos dan resistensi gelombang. Semakin panjang lambung sebuah kapal, semakin efisien ia memecah pola gelombang yang ia ciptakan sendiri. Mari kita gunakan analogi sederhana dengan balok Lego ini. Bayangkan kita menyusun sebuah kapal kecil dari 100 balok. Kapal ini memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat tinggi. Dalam hidrodinamika, luas permukaan yang bersentuhan dengan air adalah sumber utama gesekan atau friction drag. Mari kita tinjau melalui lensa geometri fundamental, khususnya hukum kuadrat kubik. Jika kita melakukan penskalaan linier pada dimensi kapal panjang, lebar, dan tinggi menjadi 2 kali lipat, maka kita berurusan dengan pertumbuhan eksponensial. Secara volumetrik, kapasitas muat atau displacement kapal tersebut akan meningkat 8 kali lipat. Dari perspektif logistik, ini adalah lonjakan drastis dalam densitas kargo yang bisa diangkut dalam 1 kali transit. Namun, variabel yang menghambat laju kapal bukanlah volume interior, melainkan wetted surface area atau luas permukaan basah. Disinilah kalkulasi menjadi menarik. Luas permukaan hanya meningkat secara kuadratik. Perhatikan diskrepansi rasionya. Kita mendapatkan 8 kali lipat kapasitas pendapatan dari muatan, namun hanya membayar pajak berupa 4 kali lipat hambatan hidrodinamika dari gesekan air. Sebagai analis, kita dapat menyimpulkan bahwa resistensi fluida per ton muatan turun sebesar 50%. Secara mekanis, kapal raksasa jauh lebih efisien dalam membelah air, karena ia memikul beban yang jauh lebih besar relatif terhadap hambatan permukaan yang ia hasilkan. Sebagai analogi sederhana, bayangkan 1 orang menggendong 1 rekan versus 1 raksasa menggendong 8 rekan, namun secara fisik hanya merasakan beban resistensi setara 4 orang. Inilah keajaiban efisiensi skala dalam fluida. Inilah fundamental mengapa industri galangan kapal global memiliki obsesi terhadap skala masif. Secara teknis, memperbesar dimensi kapal adalah strategi paling rasional untuk meminimalisir rugi-rugi energi per unit muatan. Namun hukum kuadrat kubik hanyalah permulaan. Kita harus membedah variabel kedua yang jauh lebih krusial dalam hidrodinamika, wave making resistance atau hambatan pembentukan gelombang. Setiap objek yang membelah air pada kecepatan tertentu akan menciptakan fenomena yang disebut bow wave atau gelombang haluan. Ini bukan sekedar riak, melainkan akumulasi energi kinetik yang terbuang ke permukaan.
Pada kapal dengan lambung pendek seperti speedboat, peningkatan kecepatan akan membuat gelombang haluan ini menjadi bukit air yang sangat curam. Kapal tersebut secara harfiah terperangkap dalam upaya mendaki gunung air yang ia ciptakan sendiri. Bayangkan sebuah analogi sederhana, seorang pesepeda yang berupaya menaklukkan tanjakan dengan kemiringan ekstrim. Secara termodinamika, energi yang dikonsumsi sangat masif. Namun resultan kecepatannya minimal karena ia harus melawan komponen gaya hambat yang dominan. Fenomena ini dalam teknik perkapalan dikenal sebagai hull speed limit. Kapal kecil dengan daya besar sekalipun akan terperangkap dalam sistem gelombang yang ia buat sendiri, terjepit secara fisik di antara puncak gelombang haluan dan buritan. Sebaliknya, pada kapal raksasa, variabel panjang lambung atau waterline length mengubah dinamika fluida secara total. Gelombang yang dihasilkan menjadi jauh lebih panjang dan memiliki profil yang jauh lebih landai dibandingkan dimensi kapal itu sendiri. Secara teknis, kapal raksasa tidak perlu melakukan climbing atau mendaki bukit air yang curam. Ia justru berselancar dengan hambatan gelombang yang minimal, memungkinkan efisiensi daya yang jauh lebih tinggi pada kecepatan yang lebih konstan. Jika kita tinjau secara matematis, kapal sepanjang 10 meter mencapai limitasi efisiensi pada 15 km per jam, namun kapal sepanjang 100 meter secara teoritis mampu mencapai 47 km per jam dengan rasio hambatan yang jauh lebih rendah. Ini adalah keajaiban skala dalam fisika terapan. Mari kita tinjau secara retrospektif pada abad ke-19. Di mana jalur maritim strategis antara Inggris dan Cina menjadi panggung utama bagi distribusi komoditas yang sangat volatil, daun teh. Dalam konteks ini, lahirnya teh clippers didorong oleh insentif ekonomi masif. Teh yang tiba lebih awal memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi karena tingkat kesegarannya. Di sini, kecepatan bukan sekadar estetika, melainkan variabel krusial dalam kalkulasi profitabilitas logistik. Perhatikan Cathay Shark, kapal legendaris dengan panjang lambung 85 meter. Desainnya mengaplikasikan optimasi hidrodinamika pada zamannya dengan rasio panjang terhadap lebar yang ekstrim. Geometri memanjang ini secara teknis meminimalkan resistensi fluida, memungkinkan ia melampaui batas kecepatan kapal-kapal yang lebih pendek. Data empiris menunjukkan Cathay Shark mampu menempuh rute London ke Sydney hanya dalam 72 hari, sementara standar kapal lain memerlukan waktu di atas 100 hari. Ini memvalidasi prinsip fisika terapan bahwa peningkatan dimensi linear lambung berkorelasi positif dengan efisiensi kecepatan di lautan lepas. 10 nama. Namun kita dihadapkan pada sebuah paradoks baru dalam observasi logistik modern. Jika hukum fisika membuktikan bahwa kapal besar secara teoritis lebih cepat, mengapa kapal kargo raksasa saat ini justru seringkali berlayar dengan kecepatan rendah, menyerupai kura-kura? Meskipun secara hidrodinamika kapal besar memiliki batas kecepatan teoritis yang jauh lebih tinggi, kita harus mengalihkan analisis kita pada variabel ekonomi yang paling krusial, efisiensi energi. Di balik megahnya struktur baja ini, terdapat realitas pahit mengenai biaya bahan bakar yang membakar neraca keuangan perusahaan logistik. Mari kita bedah secara matematis. Hambatan hidrodinamika atau drag tidak meningkat secara linear terhadap kecepatan. Dalam fisika fluida terdapat hukum velocity tubes. Artinya, daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan kapal sebanding dengan pangkat 3 dari kecepatannya. Contoh konkretnya, jika Anda ingin menaikkan kecepatan dari 20 km jam ke 40 km jam yakni 2 kali lipat, konsumsi bahan bakar tidak akan meningkat 2 kali lipat. Secara teoritis, Anda memerlukan daya 8 kali lebih besar. Peningkatan eksponensial ini menciptakan jurang efisiensi yang masif. Inilah alasan mengapa kapal tanker minyak raksasa seringkali hanya berlayar pada kecepatan 28 hingga 30 km jam. Meski mesin mereka memiliki ribuan tenaga kuda, memaksanya mencapai batas fisik hull speed akan menjadi bunuh diri secara finansial. Secara logistik, komoditas seperti minyak atau batu bara adalah kargo dengan nilai per ton yang rendah. Tidak ada urgensi waktu yang membenarkan pembengkakan biaya bahan bakar. Di titik ini, optimasi biaya operasional jauh lebih berharga daripada kecepatan murni. Kecepatan adalah kemewahan yang tidak logis bagi komoditas curah. Namun pada spektrum kapal kontainer, variabel waktu menjadi krusial. Dengan kecepatan operasional berkisar antara 24 hingga 26 knot,
atau sekitar 44 hingga 48 km per jam, kapal ini mengangkut komoditas bernilai tinggi seperti perangkat elektronik dan otomotif. Dalam logistik global, prinsip time is money mendikte parameter teknis ini. Mari kita tinjau data historis tahun 2008. Krisis harga minyak mentah global menciptakan disrupsi masif pada struktur biaya logistik maritim, memaksa industri untuk mengevaluasi kembali rasio konsumsi bahan bakar terhadap kecepatan. Sebagai respons, industri menerapkan strategi slow steaming. Dengan mereduksi kecepatan secara moderat ke kisaran 37 km per jam, operator mampu mencapai penghematan biaya operasional hingga 50%. Ini adalah aplikasi praktis dari hukum resistensi fluida yang telah kita bahas sebelumnya. Artinya, mereka sengaja menginjak rem secara strategis. Penurunan kecepatan ini bukan karena keterbatasan mekanis, melainkan keputusan berbasis optimasi profitabilitas di tengah volatilitas pasar energi global. Keunggulan lain yang sering diabaikan adalah stabilitas hidrodinamika. Karena memiliki inersia massa yang besar, kapal raksasa tidak mudah terpengaruh oleh osilasi gelombang. Berbeda dengan kapal kecil yang akan mengalami gerak naik turun ekstrim, kapal raksasa mempertahankan stabilitas vertikalnya. Mari kita tinjau dari perspektif inersia. Kapal kontainer seberat 200.000 ton memiliki momentum yang sedemikian masif sehingga gelombang laut hanyalah gangguan minor. Ini adalah perbandingan antara bus antar kota yang menerjang angin kencang dengan sebuah sepeda motor. Stabilitas struktural ini krusial untuk menjaga integritas jadwal logistik yang presisi. Namun ada satu komponen dalam arsitektur perkapalan yang merupakan senjata rahasia efisiensi, bulbous bow atau haluan berumbi. Jika Anda perhatikan tonjolan besar di bawah garis air pada bagian depan kapal, itulah kunci utama dalam memanipulasi hidrodinamika. Fungsi utamanya adalah menciptakan interferensi destruktif. Secara teknis, tonjolan ini menghasilkan sistem gelombang kedua yang fase puncaknya sengaja dirancang untuk bertepatan dengan lembah gelombang yang dihasilkan oleh haluan utama kapal. Prinsip fisika ini identik dengan cara kerja headphone noise cancelling yang Anda gunakan. Gelombang ditambah anti gelombang menghasilkan air yang relatif tenang di sekitar lambung, sehingga secara drastis mereduksi apa yang kita sebut sebagai wave making resistance. Analisis data menunjukkan bahwa fitur ini mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 15%. Dalam lanskap logistik makro, angka ini bukan sekadar penghematan biaya, melainkan optimasi skala ekonomi yang memungkinkan distribusi komoditas global tetap terjangkau. Kita harus meninjau fenomena ini melalui lensa skala ekonomi. Secara teknis, mengoperasikan satu unit kapal bermuatan masif jauh lebih efisien dibandingkan memecah kargo tersebut ke dalam 10 kapal kecil. Hal ini terjadi karena kita meminimalisir biaya marginal per unit barang melalui optimasi resistensi fluida yang terkonsentrasi pada satu lambung kapal saja. Ambil contoh nyata pada rute perdagangan Trans-Pasifik yang krusial, yakni pengiriman dari Pelabuhan Busan di Korea Selatan menuju Los Angeles. Dalam koridor logistik ini, efisiensi bahan bakar per 20 foot equivalent unit atau TEU menjadi variabel penentu utama profitabilitas global. Mari kita bedah kalkulasi matematisnya. Jika menggunakan kapal feeder kecil, biaya logistik bisa membengkak hingga 10 juta rupiah per kontainer. Namun, dengan kapal raksasa berkapasitas 24.000 TEU, biaya tersebut tereduksi secara drastis menjadi hanya 3 juta rupiah. Disparitas harga ini adalah alasan mengapa ukuran sangat menentukan dalam industri ini. Sulit membayangkan 24.000 kontainer. Jika seluruh kontainer dari satu kapal ini disusun berderet, panjangnya mencapai 288 km. Visualisasikan ini, barisan kontainer yang membentang tanpa putus dari Jakarta, melewati Cirebon, hingga hampir menyentuh perbatasan Semarang. Semuanya diangkut oleh satu mesin tunggal. Dari perspektif beban, kita berbicara mengenai massa total sekitar 200.000 ton. Sebagai perbandingan teknis, bobot tersebut setara dengan menumpuk 20 unit menara Eiffel di atas satu struktur terapung yang sama. Inilah puncak dari integrasi antara fisika terapan dan rekayasa logistik modern. Kita sekarang memasuki kompartemen mesin jantung mekanis yang menggerakkan raksasa ini. Perhatikan dimensi langkah torak atau piston di samping saya. Tingginya mencapai 2 meter, melampaui rata-rata tinggi manusia dewasa, menunjukkan skala gaya yang dihasilkan pada setiap siklus pembakaran.
Mesin diesel 2 tak ini memiliki massa inersia sebesar 2000 ton, secara matematis setara dengan bobot gedung perkantoran 5 lantai. Untuk mempertahankan momentum pada kecepatan jelajah, ia memerlukan suplai 200 ton bahan bakar per hari demi mengatasi resistensi fluida yang konstan. Secara visual, laju konsumsi spesifik ini setara dengan membakar habis 1000 drum minyak setiap 24 jam. Ini adalah harga termodinamika yang harus dibayar untuk memindahkan massa ratusan ribu ton melintasi samudra. Mengaktifkan mesin ini tidak semudah memutar kunci kontak mobil. Diperlukan prosedur preheating menggunakan saturasi uap panas selama berjam-jam untuk memastikan ekspansi termal material terjadi secara gradual, mencegah keretakan pada struktur blok silinder yang masif. Untuk manajemen panas, sistem pendingin menyedot ribuan ton air laut per jam melalui heat exchanger. Sementara itu, volume pelumas yang bersirkulasi untuk menjaga viskositas pada komponen yang bergesekan setara dengan kapasitas seluruh air di kolam renang standar Olimpiade. Kita juga dihadapkan pada sebuah paradoks tenaga kerja. Secara intuitif, kita mengira kapal yang lebih masif membutuhkan lebih banyak personil, namun kenyataannya justru sebaliknya. Berkat otomatisasi sistem integrasi, kapal kontainer raksasa ini seringkali hanya dioperasikan oleh 20 hingga 30 awak saja. Skala spasial dek kapal ini sangat luar biasa. Mobilitas internal bagi kru menjadi tantangan fisik tersendiri. Seringkali mereka harus menggunakan sepeda hanya untuk berpindah dari area akomodasi ke haluan guna melakukan inspeksi teknis. Jika kita meninjau aspek keberlanjutan, efisiensi skala ini menghasilkan intensitas karbon per unit kargo yang paling rendah. Emisi CO2 per ton barang jauh lebih efisien dibandingkan truk logistik maupun kapal pengumpan kecil, menjadikannya solusi logistik paling ramah lingkungan secara matematis. Namun muncul sebuah anomali dalam diskusi kita, kapal perang atau destroyer. Meskipun dimensinya jauh lebih kecil, sekitar 150 meter, mereka mampu melaju hingga 60 km/jam. Mengapa hukum hidrodinamika yang kita bahas seolah tidak berlaku di sini? Perbedaannya terletak pada prioritas operasional, maneuverability versus efficiency. Kapal perang menggunakan rasio daya terhadap berat yang sangat ekstrim untuk kebutuhan taktis dan radius putar tajam, mengabaikan efisiensi bahan bakar demi keunggulan strategis di medan tempur. Kita harus membedakan antara displacement hull dan planning hull. Speedboat menggunakan prinsip planning di mana gaya angkat dinamis mengangkat lambung di atas permukaan air untuk mereduksi resistensi fluida secara drastis. Namun bagi kapal kargo seberat 200.000 ton, energi yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi skimming ini akan melampaui total daya output mesin diesel terbesar di dunia. Secara termodinamika dan mekanika fluida, kapal raksasa terikat pada hukum perpindahan massa yang konstan di bawah garis air. Jika efisiensi meningkat seiring panjang kapal, mengapa kita tidak membangun kapal sepanjang 1 km? Dalam studi manajemen logistik, kita mengenal the limits of growth. Ada titik di mana keuntungan marginal dari ukuran fisik mulai menurun akibat kendala infrastruktur dan integritas material. Kita sedang berada di puncak kurva efisiensi tersebut. Kendala pertama adalah kedalaman pelabuhan atau draft. Kapal raksasa membutuhkan kedalaman air hingga 16 meter atau lebih saat bermuatan penuh. Secara global, hanya pelabuhan kelas utama seperti Busan, Shanghai, atau Rotterdam yang memiliki infrastruktur pengerukan yang memadai. Memaksa ukuran lebih besar berarti mengisolasi kapal dari rute perdagangan global yang paling menguntungkan. Kedua adalah hambatan geografis permanen, terusan Suez dan Panama. Ada batasan Neo-Panamax dan Suezmax. Jika dimensi kapal melebihi lebar dan kedalaman kanal ini, rute alternatif melalui Tanjung Harapan di Afrika akan menambah ribuan mil laut. Rasio biaya bahan bakar tambahan ini akan menghancurkan keuntungan dari skala ekonomi yang kita bicarakan sebelumnya. Terakhir, integritas struktural. Bayangkan sebuah penggaris plastik panjang. Semakin panjang, semakin mudah ia melengkung di tengah saat terkena beban. Kapal yang terlalu panjang akan mengalami fenomena hogging dan sagging yang ekstrim saat menghadapi gelombang samudra. Secara metalurgi, biaya untuk memperkuat rangka baja agar tidak patah menjadi tidak masuk akal secara ekonomi. Secara struktural, kapal yang terlalu panjang menghadapi fenomena mekanika fluida yang sangat berbahaya, hogging dan sagging. Ketika kapal melintasi puncak gelombang, bagian tengahnya terangkat sementara ujung-ujungnya menggantung, atau sebaliknya.
Jika batas elastisitas baja terlampaui, momen bending ini akan mengakibatkan kegagalan integritas struktural yang fatal, kapal bisa patah secara lateral. Batasan keempat bersifat komersial, yakni logistik kargo. Menghimpun 24.000 kontainer dari satu klien untuk satu jadwal keberangkatan adalah tantangan matematis yang rumit. Jika kapal tidak terisi penuh, rasio biaya per unit meningkat tajam, menciptakan inefisiensi ekonomi yang justru meniadakan keuntungan dari ukuran kapal tersebut. Terakhir adalah risiko finansial sistemik. Kita telah menyaksikan dampaknya pada tahun 2021 saat Ever Given terjepit di Suez. Menempatkan terlalu banyak aset dalam satu keranjang menciptakan titik kegagalan tunggal. Satu insiden kecil pada kapal Megamax dapat melumpuhkan ekonomi dunia dan menyebabkan disrupsi rantai pasok global yang masif. Lalu, kemana arah teknologi maritim selanjutnya? Kita telah mencapai batas fisik untuk dimensi. Evolusi berikutnya bukan lagi soal lebih besar, melainkan lebih cerdas. Optimasi hidrodinamika kini beralih pada sistem propulsi alternatif dan digitalisasi rute untuk efisiensi energi yang absolut. Salah satu inovasi paling menarik adalah Wind Assisted Propulsion. Dengan menggunakan layar rotor atau sayap aerodinamis otomatis, kapal modern kembali memanfaatkan tenaga angin. Ini adalah perpaduan puitis antara kearifan masa lalu dan rekayasa canggih untuk mengurangi resistensi fluida dan emisi karbon secara simultan. Transisi menuju efisiensi cerdas kini diwujudkan melalui sistem Wind Assisted Propulsion dengan memanfaatkan kembali tenaga aerodinamika melalui layar rotor atau sayap kaku. Kita dapat mereduksi resistensi fluida secara pasif dan menghemat konsumsi bahan bakar hingga 20%. Ini adalah integrasi prinsip mekanika klasik ke dalam struktur maritim ultramodern. Namun, inovasi tidak berhenti pada propulsi kinetik. Kita sedang bergerak menuju era dekarbonisasi total dengan pengujian bahan bakar alternatif berdensitas energi tinggi seperti amonia hijau dan hidrogen. Targetnya jelas, mencapai netralitas karbon tanpa mengorbankan kapasitas angkut yang menjadi kekuatan utama ekonomi skala besar. Pada akhirnya, keberadaan kapal raksasa ini adalah titik temu atau kompromi antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, hukum fisika mendorong kita untuk terus memperbesar skala demi efisiensi hidrodinamika yang lebih baik. Di sisi lain, hukum ekonomi menuntut kita untuk membatasi risiko operasional dan kompleksitas logistik agar sistem tetap stabil. Titik equilibrium atau sweet spot yang kita capai saat ini berada pada dimensi panjang 400 meter dengan kapasitas 24.000 TEU. Secara matematis, ini adalah batas atas di mana rasio daya terhadap beban berada pada tingkat paling optimal sebelum tantangan infrastruktur pelabuhan menjadi terlalu membebani. Jadi, saat Anda melihat kapal raksasa di cakrawala pelabuhan, jangan hanya melihatnya sebagai bongkahan besi yang terapung. Lihatlah ia sebagai mahakarya efisiensi dan bukti nyata bagaimana manusia menundukkan hukum alam demi menghubungkan peradaban secara global. Saya Raka Pratama, terima kasih telah menelaah logika di balik raksasa samudera ini. Sebagai penutup, saya ingin melemparkan sebuah diskursus teknis kepada Anda. Jika Anda berada di posisi desainer arsitektur naval masa depan, mana yang menjadi prioritas utama Anda? Mengejar skala ekonomi melalui kapal yang lebih masif dan efisien, atau memprioritaskan dekarbonisasi total meskipun harus mengorbankan kecepatan operasional? Sampaikan argumentasi Anda di kolom komentar dengan basis logika atau perhitungan yang Anda miliki. Mari kita bedah variabel-variabel logistik ini secara mendalam bersama komunitas yang menyukai presisi. Saya Raka Pratama. Terima kasih telah menyimak bedah fisika maritim ini hingga usai. Sampai jumpa di analisis teknis berikutnya hanya di kanal Kenapa Itu Ya. Teruslah bertanya pada mekanika di balik realita.